Kalaupun gue mau upgrade, mending langsung ke iPhone 14 Pro atau Pro Max. Kenapa? Yuk kita bahas. Halo, salam kenal, gue Fitri. Kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue banyakan ngomongin hal-hal tentang Apple, baik secara produk, service, maupun Apple secara brand itu sendiri. Kayak kali ini nih, gue mau ngomongin kenapa gue nggak mau upgrade ke iPhone 14 yang waktu video ini dibuat baru aja dirilis. Apple akhirnya ngerilis iPhone 14 di Apple Event tanggal 7 September 2022. Rumor dan prediksi yang beredar sebenarnya cukup akurat sih ya. Gue juga pernah bahas ini di video sebelumnya. Tapi rumor utama soal cutout atau pill hole-nya itu justru kayaknya malah yang paling gak akurat ya. Sebenarnya semua rumor bisa dikatakan benar sih, baik yang katanya itu nyambung pill hole-nya atau yang cutout yang kepisah, sebenarnya sama-sama benar. Tapi Apple nggak berhenti di situ. Apple bener-bener ngejutin kita semua dengan ngeluncurin yang namanya Dynamic Island, dan itu tuh appealing banget menurut gue. Karena selama ini tempat kamera depan itu, space kamera depan itu kan jadi sesuatu yang harus ada, tapi agak mati gitu ya, nggak bisa diapa-apain posisinya gitu. Semacam kayaknya kalau nggak ada bagian itu kayaknya akan lebih lega deh. Tapi kan itu sesuatu yang sulit ya, mau ditaruh mana tuh kamera depan kan sama kamera sensor untuk Face ID kalau di iPhone. Cerdasnya buat ngakalin space yang mati ini, mereka justru nambahin fungsi baru supaya dia itu lebih interaktif. Ini nih yang gue demen dari Apple, idenya tuh suka beda, fresh, brilliant, dan ngasih nilai lebih gitu. Dynamic Island ini pada dasarnya bisa berubah bentuk, berubah ukuran sesuai sama live activities yang lagi dijalankan. Misalnya nih kita lagi dengerin musik, kita tuh bisa swipe ke atas dan seketika dia tuh nemplok ke Dynamic Island-nya gitu. Terus kita bisa tap kalau mau pause atau next musiknya. Habis itu kalau pas kita lagi mau buka navigasi, swipe lagi ke atas, templokin lagi ke si Dynamic Island-nya itu. Jadi dua tuh live activity-nya yang berjalan. Kan biasanya kita swipe down terus kayak menuhin layar gitu kan. Sayangnya ini cuma ada di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. I'm sold onto this. Gue yang tadinya berpikir untuk nggak upgrade ke iPhone 14 karena menurut gue iPhone 13 mini yang gue pakai sekarang sudah cukup, jadi ngerasa tergelitik juga buat ganti. Sekali lagi terbukti Apple tuh ciamik banget strateginya. FYI nih, selain Dynamic Islands, menurut gue ada 3 hal kenapa gue bilang mendingan ke iPhone 14 Pro aja deh sekalian. Gue kayaknya nggak bakal beli iPhone 14. Yang pertama karena kamera, kedua karena always on display-nya, dan yang ketiga karena prosesornya. Dari segi hardware, kamera iPhone ini udah mengalami peningkatan di sensor dan aperture-nya. Sehingga efeknya apa? Dia bisa menangkap cahaya yang lebih banyak. Gue sempet bahas di video sebelumnya kalau iPhone itu meskipun iPhone 13 Pro sekalipun low light-nya tuh masih kalah dibanding flagship lain. Dengan ini katanya performa di low light-nya tuh bisa naik sampai 2 kali lipat. Tapi resolusi kameranya sih yang menurut gue itu jadi pembeda. Jadi sensornya ini si iPhone 14 Pro dan Pro Max ini kan punya sensor sekarang tuh 48 megapiksel. Jadi kita tuh bisa zoom 2 kali tanpa harus ngorbanin kualitas detailnya. Mungkin ini karena teknologi pixel binning yang dipakai. Kalau di tempat terang, dia tuh pakai sensor yang 48 megapiksel bisa nangkap semua detail dengan baik. Tapi kalau dia di cahaya yang dim atau remang atau redup, dia tetap menangkap dengan tangkapan resolusi 12 megapiksel sehingga noise-nya itu berkurang. Tentu teknologi pixel binning ini bukan pertama ya, tapi as always dia itu datang belakangan tapi tahu-tahu jadi jagoan, ya nggak? Terus dengan sensor 48 megapiksel ini kita juga dimungkinkan untuk ambil foto dengan format ProRAW. ProRAW itu kayak versi mentahnya si Apple ya. Sebenarnya udah ada dari iPhone 12 Pro, tapi di sini lebih ditingkatkan lagi. Dibilang RAW atau mentah karena versi ini nggak nyimpen kayak warna, sharpening dan sebagainya yang biasa tersemat di suatu gambar, kayak kalau misalnya yang versi matang tuh kayak JPEG, Hack gitu kan. Nah, enaknya kalau RAW gini tuh lebih banyak data di shadow, terus di highlight yang bisa diotak-atik. Dah gitu doang.
Nggak dong. Setelah sukses sama cinematic mode di lini iPhone 13, fitur ini masih ada lagi dengan peningkatan kali ini untuk di 14 Pro dan 14 Pro Max bisa mendukung sampai 4K. Jadi bayangin cinematic mode yang udah keren itu plus dukungan kualitas 4K. Gue gak kebayang sih filming pakai 14 Pro atau 14 Pro Max nih kayak bakal another level lagi gitu ya. Orang gue pakai cinematic di 13 mini yang paling murah ya, Bo, aja udah bagus banget. Tapi memang sih di cinematic mode-nya itu kadang memang kan apa sih kayak kalau di low light tuh jelek banget. Harapannya sih karena ini aperture sama sensornya digedein, jadi low light-nya akan lebih bagus lagi gitu. Lanjut ke fitur berikutnya yang cuma ada di Pro dan Pro Max adalah always on display. Ya elah, itu kan udah lama di Android. Tapi biasanya di Android itu backgroundnya itu hitam, kayak mati gitu. Sedangkan di iPhone 14 Pro dan Pro Max itu background atau wallpapernya itu masih tetap ada, cuma brightness-nya jadi rendah banget gitu loh. Makanya thanks to LTPO-nya itu ya, teknologi LTPO-nya yang memungkinkan dia itu cuma refresh rate-nya 1 Hz. Implikasinya apa? Fun tetap dapet tapi tetap hemat daya, hemat baterai gitu. Dan yang terakhir tentu saja saudara-saudara, prosesornya ya. Prosesor yang iPhone 14 itu kan masih sama pendahulunya A15 Bionic. Sedangkan yang 14 Pro dan 14 Pro Max ini udah pakai A16 Bionic. Bayangin A15 Bionic aja udah enak banget. Gue gak kebayang sih kalau diganti ke A16 Bionic yang pastinya udah ada peningkatan kan. Jadi maksudnya tuh kayak sayang aja gitu loh kalau gue nih posisinya pakai 13 mini yang udah pakai A15 Bionic, tapi kalau upgrade ke 14 yang biasa atau yang plus yang sama-sama A15 Bionic kayaknya sayang aja gitu loh. Lalu bagaimana dengan iPhone 14 dan 14 Plus ini? Emang nggak ada upgrade sama sekali apa gimana gitu loh? Ya ada juga sih, soalnya lini iPhone 14 ini udah dibekali sama peningkatan stabilisasi. Makanya ada fitur baru nih di lini 14 atau 14 ini, yaitu Action Mode yang memungkinkan kita untuk ngerekam sambil kita bergerak gitu, dan hasilnya lebih stabil gitu. 14 series ini juga punya sensor yang lebih besar, aperture yang lebih lebar juga, sehingga bisa memungkinkan untuk menangkap cahaya yang lebih banyak. Makanya ya itu tadi, low light performance-nya itu diklaim lebih baik dibandingkan pendahulunya. Terus juga ini kali pertama iPhone itu kamera depannya bisa autofocus. Dan terakhir kalau nggak salah ada juga fitur baru kan yang crash detection itu ada di semua lini iPhone 14. Intinya itu kayak mendeteksi kalau misalnya terjadi kecelakaan mobil dan melakukan panggilan darurat. Secara umum juga battery life-nya diklaim lebih baik dari pendahulunya yang sebenarnya emang udah baik ya, udah bagus ya. Jadi sebenarnya improvement itu memang ada, tapi buat yang sebelumnya tuh misalnya pakai 13, even pakai 12 Pro kayaknya agak sayang aja gitu kalau upgrade ke iPhone 14 atau 14 Plus, karena peningkatan fiturnya itu nggak se-wow itu loh. Beda cerita kalau misalnya sebelumnya pakai 11 atau lebih jauh lagi, atau mungkin bukan pengguna iPhone dan baru mau coba ke iPhone gitu. Hal yang sama kayaknya juga berlaku buat Apple Watch Series 8 dan Apple Watch SE generasi 2 yang diluncurkan bareng nih sama iPhone 14. Nggak banyak fitur-fitur baru yang sanggup jadi semacam deal breaker gitu untuk pengguna Apple Watch Series 7 atau Apple Watch SE. Fitur-fitur yang baru paling kan kayak crash detection, terus sama body temperature, sensornya yang baru. Gue ngeliatnya si body temperature sensornya ini lebih penekanannya tuh lebih ke kesehatan reproduksi wanita ya dari presentasinya. Jadi buat yang misalnya lagi nggak mau family planning, kayaknya ini bukan fitur yang urgent untuk dipakai. Kalau misalnya pengguna SE yang lama ke SE yang baru misalnya, atau dari Apple Series 7 ke 8 kayaknya sih nggak terlalu ngefek ya. Jujurnya Apple Watch Ultra keren banget sih ya. Ya wajar, orang harganya sama iPhone 14 kan. Ya kayaknya itu hanya untuk kaum-kaum yang kelebihan duit ya. Ya kalau lo punya duit sih beli-beli aja ya. Ya nggak? Terus kalau AirPods Pro gimana?
AirPods Pro 2 seperti yang dikabarkan memang kayaknya banyak ya peningkatan fiturnya, kayak dia punya ANC yang lebih bagus, apalagi chipsnya juga ganti kan. Terus udah gitu dia punya adaptive transparency yang bikin kayak bisa ngefilter suara yang memang kita ingin dengerin gitu. Belum lagi sama adjustment kayak di ear tips gitu. Oh iya, ada battery life tentunya yang lebih panjang. Kayaknya sih kalau bedanya cuma sejutaan sih mendingan AirPods Pro 2 ya. Tapi gue gak yakin sih kalau masuk ke Indonesia bedanya cuma sejutaan. Tapi kembali lagi, karena gue juga belum nyobain, jadi ya belum bisa berkomentar banyak. Jadi kira-kira gitulah sekelumit pendapat gue tentang iPhone atau upgrade iPhone 14 ya. Gue pribadi karena merasa iPhone 13 mini gue kalau dibandingkan misalnya upgrade ke iPhone 14 kayaknya sih masih nggak terlalu ini ya, jauh perbedaannya. Jadi gue kayaknya bakal stay aja. Nggak tahu kalau misalnya ada rezeki bisa ganti iPhone 14 Pro Max. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang mau upgrade iPhone, ini saat yang tepat untuk beli iPhone 12 ya nggak? Soalnya dia pasti turun banget kan harganya. So, please like kalau kalian suka video ini, dan kalau kalian gak suka video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan meski gue gak berharap kalian melakukan itu. Consider to subscribe dan nyalain lonceng buat support gue, supaya gue semangat untuk bikin video berikutnya. Gue Fitri pamit, bye!